Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ratna Anggraini dengan NIM 10 akan menjelaskan tentang materi UTS, yaitu tentang ekonomi niat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah bangkitnya ekonomi Islam. Yang pertama, Khalifah Turki Utsmani yang runtuh penanda fase keempat akhir zaman. Kebangkitannya ditandai dengan ekonomi konvensional semakin terpuruk dan menunjukkan ketidakmampuannya bertahan dalam kondisi kritis. 30 tahun terakhir, ilmu ekonomi Islam menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju, bahkan terdepan. Sampai 500 tahun Masehi, Hijrah yang lahir pemikiran ekonomi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian niat. Pengertian niat itu sendiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah maksud atau tujuan suatu perbuatan, atau dapat pula diartikan dengan kehendak, keinginan dalam hati yang akan melakukan sesuatu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." Syarat layak atau diterima atau tidaknya perbuatan dan amal ibadah yang mendatangkan pahala, yakni berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Niat ekonomi Islam antara lain: yang pertama, tidak bercampur, yakni tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersih, yang bebas dari sesuatu yang dilarang. Yang ketiga, sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang keempat, ibadah, menjadi bernilai ibadah, bukan rutinitas. Sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Zain bin Ali. Kajian pentingnya soal jual beli kontan dan kredit. Menurut Abu Hanifah, salah satu transaksi yang populer pada zamannya adalah jual beli salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan, kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad yang disepakati. Menurut Abu Yusuf, penentangan terhadap penetapan harga dilakukan oleh penguasa. Dan menurut Muhammad bin Hasan al-Syaibani, fokus pada kajian ekonomi individu, yaitu membahas klarifikasi pekerjaan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS, yakni perniagaan dengan Allah. Konsep perniagaan dalam Al-Quran meliputi: yang pertama, jual beli dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yakulun riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbatuhus syaitanu minal mazzalika bin annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahalalahul bay'a wal haramar riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu illa lah wa man adza fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangannya, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
Yang kedua yakni sedekah dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Manhakullahu riba wa bis sadaqat wallahu la yuhibbul kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Yang ketiga, riba, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Sudut pandang perniagaan dengan Allah menurut hadis Muslim. Siapapun yang mengambil harta sesama hak maka akan diberkahi, dan siapapun yang mengambil harta yang bukan haknya seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Berbisnis dengan Allah. Yang pertama, Quran surah At-Taubah ayat 111, yakni sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Yang kedua, hadis, ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah sangat mahal, dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2450. Quran surah Fatir ayat 29, perdagangan tidak rugi. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, infak diam-diam atau terang-terangan. Yang keempat, Quran surah Yasin ayat 33 sampai ayat 34. Bisnis menghidupkan bumi yang mati dengan menghasilkan makanan dan minuman. Memperoleh harta jariah, yakni perputaran harta jual beli dan sedekah. Yang pertama, pekerjaan terbaik meliputi hasil tangan sendiri, jual beli sabrur atau berkah. Yang kedua, harta terbaik, tidak ada seorang yang memakan suatu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis Sahih Bukhari. Yang ketiga, sedekah. Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam suatu tanaman lalu tanaman itu dimakan burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Model harta jariah meliputi yang pertama, harta halal, yakni jual beli harta hasil bisnis dengan Allah. Yang kedua, harta berkah, yakni harta jual beli yang diproduksi dari harta wakaf, transaksi jual beli dilakukan di pasar wakaf. Yang ketiga, keuntungan terus mengalir. Hasil jual beli di pasar dibagi menjadi 3, 1/3 modal, 1/3 dimakan, 1/3 sedekah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kali ini untuk materi UTS dan materi UAS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.